Jangan katakan apa-apa, tolong perhatikan sejenak. Apa yang terjadi? Saat itu menjelang tutup di Kilau Kuku, sebuah salon kuku di dekat kawasan bisnis Sudirman, Jakarta Selatan. Seorang nenek datang tanpa reservasi, mengenakan jam tangan mewah dan tampak sangat waspada terhadap sekelilingnya. Saat Dewi Anjani, seorang nail artis berusia 20 tahun, memegang tangan nenek itu, ia mendengar suara elektronik samar yang berulang secara teratur. Suara itu berasal dari jam tangan. Berbeda dari alarm biasa, itu adalah sinyal dari perangkat transmisi. Dewi dengan cepat menulis catatan di belakang struk dan memberikannya. Ada alat penyadap di jam tangan nenek. Wajah nenek itu memucat, namun, ia tetap tenang dan hanya mengangguk pelan. Beberapa hari kemudian, identitas nenek itu terungkap. Ibu Ratna Puspita, Ketua Yayasan Pelita Harapan. Isi rapat yayasan yang telah ia pimpin selama 30 tahun itu terus-menerus bocor. Jam tangan itu adalah hadiah dari sekretarisnya yang ramah, Bima Santoso, yang merekomendasikannya dengan alasan untuk memantau kesehatan. Pengamatan tajam dari seorang mahasiswi berusia 20 tahun. Pelacakan balik yang dimulai bersama Ketua Yayasan Pelita Harapan. Dan kebenaran tentang pengkhianatan yang terungkap. Kisah tentang bagaimana keberanian kecil menyelamatkan sebuah rencana besar dimulai sekarang. Pukul 10:30 malam, pintu kaca Kilau Kuku, sebuah salon kuku di dekat kawasan bisnis Sudirman, terbuka tanpa suara. 30 menit sebelum waktu tutup, Dewi Anjani, seorang nail artis, sedang melakukan pembersihan terakhir. Ia mendisinfeksi peralatan, membersihkan meja, dan memeriksa jadwal reservasi untuk besok. Mendengar pintu terbuka, Dewi mengangkat kepala. Seorang pelanggan. Seorang nenek masuk. Ia mengenakan mantel krem yang rapi dan rambutnya ditata dengan apik. Kesan pertamanya adalah sosok yang berwibawa dan pendiam. Dewi tersenyum dan menyapa, "Selamat malam. Apa sudah membuat janji?" Nenek itu menggelengkan kepala. "Tidak, saya hanya lewat dan berpikir mungkin masih buka." Dewi memeriksa jamnya. "Tentu, tidak apa-apa. Perawatan seperti apa yang ibu inginkan?" Nenek itu mengulurkan tangannya dan berkata, "Hanya merapikan kuku saja. Saya sengaja datang larut malam karena ingin suasana yang tenang." Suaranya tenang, tetapi ada sedikit ketegangan. Dewi tidak melewatkan getaran halus itu. "Baik, Bu, silakan duduk di sebelah sini." Dewi mengantar nenek itu ke meja di dekat jendela, sebuah area yang tenang dan pribadi. Sambil duduk, nenek itu mengamati sekelilingnya, jalanan di luar jendela kaca, pintu masuk, tata letak interior. Ia mengamati dengan cermat, seolah-olah waspada terhadap seseorang. Dewi merasa ada yang aneh. Pelanggan biasa tidak akan mengamati sekelilingnya seperti itu. Namun, ia tidak menunjukkannya di wajahnya dan mulai mempersiapkan peralatannya secara alami. "Silakan letakkan tangannya di atas meja, Bu." Saat nenek itu meletakkan kedua tangannya di atas meja, Dewi melihat jam tangan di pergelangan tangan kirinya. Desainnya mewah. Tali logam perak dengan dial kecil. Mereknya bukan merek terkenal, tetapi terlihat elegan dan mahal. Ada ukiran kecil di bagian belakang jam. Dewi mulai memeriksa tangan nenek itu. Kukunya sedikit kasar, tetapi tangannya sendiri terawat dengan baik, kulitnya tampak bagus untuk usianya. "Saya akan bersihkan kutikula dan membentuk kuku ibu, ya." Nenek itu mengangguk. "Ya, silakan." Dewi mengambil peralatannya dan mulai bekerja. Ia mengoleskan penghilang kutikula dan mendorongnya dengan lembut. Suasana hening. Nenek itu tidak banyak bicara, dan Dewi juga tidak memulai percakapan yang tidak perlu. Salon terasa sunyi. Saat itulah, ia mendengarnya. Suara yang sangat samar. Bip. Suara elektronik yang sangat kecil. Awalnya, Dewi mengira itu adalah suara dari peralatannya. Tetapi suara itu berasal dari pergelangan tangan nenek itu. Dari jam tangannya, tanpa menghentikan pekerjaannya, Dewi menajamkan pendengarannya. Bip. Suara itu berulang secara teratur, setiap 10 detik sekali, berbeda dari suara alarm jam biasa. Terdengar lebih mekanis dan disengaja, seolah-olah sedang mentransmisikan sesuatu. Dewi terkejut tetapi menyembunyikan ekspresinya. Sambil terus membersihkan kutikula, ia mengamati dengan saksama.
Nenek itu sepertinya tidak menyadari suara itu, atau mungkin sudah terlalu terbiasa sehingga tidak memedulikannya. Apa ini? Pikir Dewi dalam hati. Jam tangan yang mengeluarkan suara elektronik. Alat penyadap? Perangkat pelacak? Hal-hal yang biasa ia lihat di sinetron melintas di benaknya. Namun, ia berpikir hal seperti ini tidak mungkin terjadi di dunia nyata, tapi suara itu terus berlanjut. Ditambah lagi sikap tegang nenek itu, caranya mengamati sekitar, dan kedatangannya yang larut malam tanpa reservasi. Semuanya terasa aneh. Dewi merasakan intuisinya berkata bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dewi adalah seorang mahasiswi biasa di awal usia 20-an. Ia telah bekerja paruh waktu di salon kuku selama setahun. Pekerjaan itu ia mulai untuk membiayai kuliahnya, tetapi ternyata cocok dengan bakatnya. Ia terampil dan tidak keberatan berinteraksi dengan orang. Namun, yang paling disukai Dewi adalah observasi. Dengan melihat tangan pelanggan, ia bisa melihat cerita mereka. Tangan yang kasar dan pecah-pecah menceritakan kerja keras, sementara tangan yang terawat dengan hati-hati menunjukkan kepribadian yang teliti. Bekas kuku yang digigit menandakan kecemasan, dan kuku yang dihias mewah menunjukkan keinginan untuk mengekspresikan diri. Dewi lebih mempercayai tangan daripada kata-kata pelanggan. Orang bisa berbohong dengan mulut mereka, tetapi tangan tidak pernah berbohong. Jadi, setiap kali melihat tangan pelanggan, Dewi diam-diam mengamati dan mencoba memahami. Dan sekarang, Dewi merasakan sesuatu yang tidak biasa dari tangan nenek ini. Kukunya rapi tetapi sedikit gemetar. Jam di pergelangan tangannya mengeluarkan suara aneh, dan meskipun wajahnya tampak tenang, matanya menunjukkan kecemasan. Haruskah aku membantunya? Dewi ragu. Tapi bagaimana? Jika ia gegabah bicara, bisa saja terjadi kesalahpahaman, atau mungkin ini hanya imajinasinya saja. Mungkin itu hanya jam tangan dengan fungsi unik, namun, intuisinya terus memberinya peringatan. Sesuatu yang salah. Nenek itu mungkin dalam bahaya. Dewi memutuskan untuk bertindak. Ia akan memastikannya dengan hati-hati, tetapi pasti, sambil melanjutkan pekerjaannya, Dewi bertanya dengan santai, jam tangannya bagus sekali, Bu. Beli di mana? Nenek itu melirik jamnya. Oh, ini. Saya diberi hadiah. Dewi tersenyum dan berkata, hadiah? Wah, beruntung sekali. Nenek itu ragu sejenak sebelum menjawab, katanya untuk menjaga kesehatan saya. Suaranya sedikit bergetar. Dewi tidak melewatkannya. Menjaga kesehatan, alasan yang aneh. Memberi hadiah jam tangan untuk kesehatan, Dewi tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, ia diam-diam menyelesaikan pekerjaannya. Ia selesai membentuk kuku, mengilapkannya, dan terakhir mengoleskan krim tangan. Tangan nenek itu menjadi lebih lembut, dan kukunya rapi. Sudah selesai, Bu, kata Dewi. Nenek itu mengangkat tangannya untuk melihat. Terima kasih. Rapi sekali. Dewi tersenyum. Sama-sama. Semoga Ibu suka. Saat nenek itu hendak bangkit dari kursi, Dewi mengambil keputusan. Ia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Mungkin ada yang mendengarkan. Dewi dengan cepat mencetak struk, lalu, di baliknya, ia menulis sesuatu dengan huruf kecil. Dengan pulpen di tangan, ia menulis dengan hati-hati namun cepat. Sementara nenek itu mengambil tasnya, Dewi menyelesaikan catatannya. Bu, ini struknya. Dewi menyerahkan struk itu. Di bagian depan tertera jumlah pembayaran, tetapi di bagian belakang ada pesan lain. Dewi menatap lurus ke mata nenek itu dan berbisik, tolong periksa juga bagian belakangnya. Nenek itu mengambil struk, melihat bagian depan, lalu perlahan membaliknya. Tulisan kecil itu terlihat, wajah nenek itu menegang. Namun, ia menyembunyikan ekspresinya dan diam-diam memasukkan struk itu ke dalam tasnya. Terima kasih, kata nenek itu pelan. Suaranya bergetar tetapi tegas. Dewi mengangguk. Silakan datang lagi. Nenek itu tersenyum dan meninggalkan salon. Dewi memandangi punggungnya yang menghilang ke dalam kegelapan malam. Dewi tidak yakin apakah ia telah melakukan hal yang benar. Tetapi ia tidak bisa hanya diam saja. Kalimat yang tertulis di belakang struk itu, jam tangan ibu mungkin ada alat penyadap. Jangan katakan apa-apa.
Dewi berharap kalimat itu bisa menyelamatkan sang nenek. Keesokan paginya, Dewi datang bekerja seperti biasa. Kilau Kuku buka pukul 10 pagi. Dewi tiba pukul setengah 10 untuk bersiap-siap. Ia memeriksa peralatan, merapikan meja, dan mengecek reservasi. Tetapi pikirannya dipenuhi oleh kejadian semalam. Nenek itu, jam tangan, suara elektronik, dan catatan di belakang struk. Dewi tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana jika ia salah menilai? Bagaimana jika ia malah membuat nenek itu dalam bahaya yang lebih besar? Berbagai pikiran berkecamuk di kepalanya. Rina, manajer salon, datang. Dia adalah wanita akhir 20-an yang ceria. Ia telah mengelola Kilau Kuku selama 3 tahun dan sangat mempercayai Dewi. Dewi, kamu kerja sampai larut ya kemarin? Terima kasih, sapa Rina dengan ceria. Dewi tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, Mbak. Hanya melayani satu pelanggan lagi. Rina memeriksa sistem reservasi. Tidak ada catatannya. Dewi menjelaskan, beliau datang tanpa reservasi. Mbak, tepat sebelum tutup dan hanya minta perawatan sederhana. Rina mengangguk. Oh, begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadwal hari ini padat mulai siang, jadi santai saja dulu pagi ini. Dewi berterima kasih dan duduk. Pagi itu sepi. Tanpa reservasi, Dewi merapikan stok dan menata produk baru. Sambil bekerja, ia terus memikirkan kejadian semalam. Apakah nenek itu baik-baik saja? Apakah beliau melihat catatannya? Apakah beliau dalam bahaya? Tepat tengah hari, pintu salon terbuka, Dewi mengangkat kepala. Seorang pelanggan, tapi bukan nenek semalam. Seorang pria muda, sekitar akhir 20-an atau awal 30-an. Ia mengenakan setelan rapi dengan gaya rambut yang klimis. Selamat siang, sapa Rina dengan ramah. Pria itu tersenyum dan menjawab, selamat siang. Apakah ada staf yang bekerja kemarin malam? Jantung Dewi mulai berdebar kencang. Rina menunjuk Dewi yang kerja sampai tutup kemarin. Ada apa ya? Pria itu menatap Dewi, senyumnya ramah, tetapi matanya dingin. Ah, Anda orang yang saya cari, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Dewi merespons dengan tenang. Ya, silakan. Pria itu mengeluarkan kartu nama. Saya Bima Santoso. Saya bekerja sebagai sekretaris di sebuah yayasan. Di kartu nama itu tertulis, Bima Santoso, Sekretariat, Yayasan Pelita Harapan. Dewi menerima kartu nama itu dengan perasaan tegang. Sekretaris yayasan. Ia langsung tahu bahwa orang ini ada hubungannya dengan nenek semalam. Bima melanjutkan, saya dengar ketua kami berkunjung ke sini kemarin. Dewi menjawab dengan alami, ah, ya, ada seorang ibu yang datang. Bima mengangguk. Betul, itu beliau. Apakah beliau merasa tidak nyaman atau ada keluhan? Dewi menjawab dengan hati-hati, tidak, beliau baik-baik saja. Hanya perawatan sederhana dan langsung pulang. Bima tersenyum dan bertanya, begitu ya? Apakah beliau mengatakan sesuatu, mungkin tentang kesehatannya atau jam tangannya? Kewaspadaan Dewi meningkat. Kenapa dia bertanya tentang jam tangan? Tetapi ia menyembunyikan ekspresinya dan menjawab, tidak. Beliau tidak banyak bicara. Beliau hanya diam saja. Bima tetap tersenyum, tetapi tatapannya menajam. Begitu, soalnya akhir-akhir ini beliau agak tidak nyaman dengan jam tangannya. Apakah beliau sempat melepasnya atau semacamnya? Pertanyaan Bima semakin spesifik. Dewi yakin orang ini terkait dengan jam tangan itu. Dewi meminimalkan jawabannya. Saya tidak begitu ingat. Saya hanya fokus pada perawatannya saja. Bima mendekat sedikit. Apakah beliau bilang akan bertemu seseorang atau pergi ke suatu tempat? Dewi merasa tidak nyaman. Pertanyaannya terlalu pribadi, dan tujuannya jelas, untuk melacak pergerakan dan percakapan nenek itu. Dewi melirik Rina. Rina, yang juga merasa ada yang aneh, ikut campur. Maaf, Pak. Kami tidak bisa membagikan informasi pribadi atau isi percakapan pelanggan kami, mohon pengertiannya. Suara Rina sopan tetapi tegas. Bima tidak kehilangan senyumnya. Ah, tentu saja. Maafkan saya hanya ingin tahu apakah ketua kami merasa nyaman.
Bima mengeluarkan satu lagi kartu nama dan meletakkannya di meja. Jika Anda teringat sesuatu, tolong hubungi saya. Kesehatan beliau sedang kurang baik, jadi kami di sekitarnya cukup khawatir. Lalu ia meninggalkan salon. Setelah pintu tertutup, Rina menatap Dewi. Aneh sekali orang itu, kan? Dewi mengangguk. Iya. Pertanyaannya terlalu banyak. Rina mengambil kartu nama itu. Yayasan Pelita Harapan. Sepertinya pernah dengar. Rina mencari di ponselnya. Wah, ini yayasan yang cukup besar. Memberikan beasiswa dan program pendidikan. Ketuanya Ratna Puspita, apa ini orangnya? Di layar ponsel ada foto nenek itu. Nenek yang datang semalam. Dewi menatap foto itu dan menjadi yakin. Nenek itu bukan pelanggan biasa. Ia adalah ketua sebuah yayasan besar. Dan sekretarisnya, Bima Santoso, sedang mengawasinya melalui jam tangan itu. Rina bertanya dengan cemas, Dewi, apa terjadi sesuatu kemarin? Dewi ragu. Haruskah ia memberitahu Rina? Tapi ia tidak ingin membahayakan Rina. Tidak ada apa-apa, Mbak, hanya perawatan biasa. Rina tampak curiga tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Baiklah, kalau ada apa-apa, langsung bilang ya. Dewi mengangguk. Iya, Mbak. Pelanggan dengan reservasi mulai berdatangan pada sore hari. Dewi bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya kacau. Pertanyaan Bima, jam tangan, nenek itu, semuanya terhubung, dan Dewi sekarang yakin, nenek itu benar-benar dalam bahaya. Disadap dan diawasi. Dan Bima adalah pusat dari semua itu. Dewi memutuskan ia harus membantu nenek itu. Tapi bagaimana? Menjelang malam, saat waktu tutup tiba, Dewi meminta Rina untuk pulang lebih dulu. Mbak, biar aku yang tutup? Pulang duluan saja. Rina berterima kasih dan pulang. Dewi tinggal sendirian untuk bersih-bersih. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dewi menjawab dengan hati-hati. Halo? Dari seberang telepon terdengar suara nenek itu. Ini salon kuku yang kemarin, kan? Jantung Dewi berdebar. Iya, benar, Bu. Suara nenek itu bergetar. Terima kasih. Saya sudah lihat catatanmu. Sekarang saya sedang di tempat yang sepi sendirian. Jam tangannya saya tinggal di rumah. Dewi merasa lega. Ibu baik-baik saja? Nenek itu tertawa kecil. Saya baik-baik saja. Berkat kamu, saya jadi tahu. Siapa namamu? Dewi menjawab. Nama saya Dewi Anjani. Nenek itu berkata, Dewi, bisakah kita bertemu? Ada yang perlu kita bicarakan. Dewi tidak ragu dan menjawab, tentu, Bu. Kapan dan di mana? 2 hari kemudian, pada sore hari, Dewi menuju tempat pertemuan. Sebuah kafe yang tenang di dekat Sudirman. Tempat yang tidak terlalu ramai dan memiliki tempat duduk di pojok, lokasi itu ditentukan oleh Ibu Ratna Puspita. Saat memasuki kafe, nenek itu sudah ada di sana, duduk di pojok dekat jendela sambil minum kopi. Dewi mendekat dan menyapa pelan, Permisi, Bu. Saya sudah datang. Ibu Ratna mengangkat kepala dan tersenyum. Oh, Dewi. Silakan duduk. Dewi duduk di hadapannya. Ibu Ratna tampak lebih santai dari malam sebelumnya. Wajahnya tidak lagi tegang. Mau pesan minum? Dewi menggeleng. Tidak usah, Bu. Apa ibu baik-baik saja? Ibu Ratna mengangguk. Iya, berkat kamu. Kalau bukan karena Dewi, saya mungkin tidak akan pernah tahu. Ibu Ratna mengeluarkan jam tangan dari tasnya. Jam yang sama dari malam itu, tetapi sekarang berada di dalam kantong kecil. Lihat ini. Ibu Ratna meletakkan jam itu di atas meja. Saya sudah minta ahli untuk memeriksanya. Sudah pasti, ini memang alat penyadap. Dewi melihat jam itu lebih dekat, dari luar tampak biasa. Tetapi di bagian belakangnya, ada lubang yang sangat kecil. Ibu Ratna menjelaskan, di sini, lubang ini mikrofonnya. Dan di dalamnya ada chip transmitter, merekam suara saya dan mengirimkannya. Dewi merinding. Ternyata benar. Benar-benar ada alat penyadap. Siapa yang memberikannya, Bu? Tanya Dewi. Ibu Ratna menghela napas. Sekretaris saya, Bima Santoso. Dia yang datang ke salonmu kemarin, kan?
Dewi mengangguk. Iya, Bu. Dia datang dan menanyakan jadwal Ibu. Wajah Ibu Ratna mengeras. Sudah kuduga. Bima telah memata-matai saya. Entah sudah berapa lama. Ibu Ratna menyesap kopinya. Tangannya sedikit gemetar. Kenapa dia melakukan itu? Tanya Dewi hati-hati. Ibu Ratna menjawab, karena yayasan. Saya adalah ketua Yayasan Pelita Harapan. Yayasan yang saya dirikan bersama almarhum suami saya 30 tahun lalu. Setelah suami saya meninggal, saya mengelolanya sendirian. Ibu Ratna terus menjelaskan. Belakangan ini, isi rapat internal yayasan sering bocor. Keputusan penting, kriteria seleksi penerima beasiswa, rencana anggaran, hal-hal seperti itu bocor ke pihak luar. Padahal, hanya segelintir orang yang menghadiri rapat itu. Dewi bertanya, berarti orang dalam yang membocorkannya? Ibu Ratna mengangguk. Benar. Awalnya saya mencurigai salah satu anggota dewan. Saya sudah melakukan penyelidikan, tetapi tidak ada bukti. Tapi sekarang saya tahu. Bima merekam percakapan saya dan menjualnya. Dewi terkejut. Kenapa? Karena uang? Ibu Ratna tersenyum sedih. Mungkin saja, informasi yayasan bisa menghasilkan uang, terutama bagi yayasan pesaing atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dewi merasa marah, mengkhianati kepercayaan, memanfaatkan seorang nenek, dan bahkan melakukan penyadapan. Harus dilaporkan. Bu, Ibu Ratna menggeleng. Buktinya tidak cukup. Fakta bahwa ada alat penyadap di jam tangan ini saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Bima pelakunya. Tapi kan Bima yang memberikannya, sanggah Dewi. Ibu Ratna menjelaskan, Bima bilang itu hadiah. Smartwatch untuk memantau kesehatan, katanya. Saya menerimanya tanpa curiga. Bahkan jika ada alat penyadap, Bima bisa mengelak dengan mengatakan dia tidak tahu. Dewi merasa frustrasi. Lalu apa rencana Ibu? Ibu Ratna menatap lurus ke arah Dewi. Kita perlu mengumpulkan lebih banyak bukti. Bukti bahwa Bima benar-benar membocorkan informasi, dan kepada siapa dia menjualnya. Dewi bertanya, adakah yang bisa saya bantu? Ibu Ratna menatapnya dengan rasa terima kasih. Kamu sudah sangat membantu. Berkat Dewi, saya tahu kebenarannya. Tetapi Dewi tidak puas. Ia ingin membantu lebih jauh. Bu, saya punya ide, kata Dewi. Ibu Ratna mendengarkan dengan saksama. Dewi memberikan usulnya dengan hati-hati. Kita ganti jam tangannya dengan model yang sama persis. Sehingga Bima mengira ibu masih memakainya. Ibu Ratna mengerti. Jadi Bima akan berpikir penyadapan masih berlangsung. Dewi mengangguk. Betul. Dan ibu bisa menyebarkan informasi palsu. Seolah-olah akan ada rapat penting atau keputusan besar yang akan dibuat. Dengan begitu, Bima pasti akan bergerak. Mata Ibu Ratna berbinar, dan dengan membuntuti Bima, atau melacak kontaknya. Dewi melanjutkan, kita bisa tahu kepada siapa dia menjual informasi itu. Ibu Ratna tersenyum. Cerdas sekali kamu, Dewi. Namun, Ibu Ratna juga khawatir, apa tidak berbahaya? Kalau Bima curiga bagaimana? Dewi berkata dengan tegas, kita harus hati-hati. Ibu bertindak seperti biasa, dan saya akan membantu dari belakang. Ibu Ratna memegang tangan Dewi. Terima kasih. Sungguh. Terima kasih. Tapi saya tidak ingin kamu terlibat dalam bahaya. Dewi tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Saya ingin melakukannya. Sesuatu yang salah harus diluruskan. Keduanya merinci rencana mereka. Pertama, mereka harus mendapatkan jam tangan yang sama. Ibu Ratna akan mencari tahu merek dan modelnya untuk dibeli. Kemudian, seminggu lagi akan ada rapat dewan yayasan. Saat itulah mereka akan menyebarkan informasi palsu. Informasi rapatnya sebaiknya tentang apa? Tanya Ibu Ratna. Dewi berpikir. Sesuatu yang terdengar penting tapi sebenarnya tidak berarti. Misalnya, memulai program beasiswa baru. Ibu Ratna mengangguk. Ide bagus. Seperti program pertukaran pelajar ke luar negeri. Anggarannya besar, pasti akan menarik perhatian. Dewi setuju. Sempurna. Jadi kita tentukan tanggal dan isi rapatnya, lalu ibu memakai jam tangan baru itu dan membicarakannya. Bima akan mendengarnya dan menjual informasinya. Ibu Ratna merasa yakin, saat itulah kita melacaknya.
Dewi menambahkan, dan setelah mendapatkan bukti, kita laporkan. Keduanya berjanji untuk bertemu lagi seminggu kemudian. Sementara itu, Ibu Ratna akan mencari jam tangan baru dan Dewi akan mengamati pergerakan Bima. Saat meninggalkan kafe, Ibu Ratna berkata, "Dewi, terima kasih banyak, kamu adalah orang yang istimewa." Dewi menjawab dengan malu-malu, "Bukan apa-apa, Bu. Saya hanya melakukan hal yang benar." Ibu Ratna tersenyum. "Saya tahu betapa sulitnya melakukan hal yang benar. Butuh keberanian. Dan kamu punya keberanian itu." Sambil berpisah, Dewi berpikir, apa aku benar-benar bisa melakukan ini? Ia merasa takut, tetapi pada saat yang sama, ia juga yakin. Ia harus membantu nenek itu. Sesuatu yang salah harus diluruskan. Seminggu berlalu dengan cepat. Dewi bekerja seperti biasa di salon kuku, tetapi sesekali ia berkomunikasi dengan Ibu Ratna untuk mematangkan rencana. Ibu Ratna berhasil mendapatkan jam tangan yang identik dan persiapan rapat pun selesai. Sehari sebelum rapat, Ibu Ratna menelepon Dewi. "Dewi, besok harinya, kamu siap?" Dewi menjawab, "Siap, Bu." "Hati-hati ya." Ibu Ratna berkata, "Jangan khawatir, aku akan bertindak seperti biasa." Keesokan paginya, rapat dewan diadakan di ruang rapat Yayasan Pelita Harapan. Yang hadir adalah Ketua Ratna Puspita, 3 anggota dewan, dan Sekretaris Bima Santoso. Ibu Ratna mengenakan jam tangan baru di pergelangan tangannya, yang dari luar tampak sama persis dengan yang lama. Rapat dimulai dengan agenda-agenda biasa, status penyaluran beasiswa, realisasi anggaran, rencana acara, para anggota dewan memberikan pendapat mereka, dan Ibu Ratna mendengarkan. Bima duduk diam sambil mencatat notulen rapat. Di tengah rapat, Ibu Ratna mengangkat agenda baru. "Bapak dan Ibu Dewan, saya sedang merancang sebuah program baru." Para anggota dewan menajamkan perhatian. Ibu Ratna melanjutkan, "Program pertukaran pelajar ke luar negeri. Kita akan mengirimkan siswa-siswi berprestasi ke universitas ternama di luar negeri." Salah satu anggota dewan bertanya, "Berapa perkiraan anggarannya?" Ibu Ratna menjawab, "Saya perkirakan sekitar 2 miliar rupiah per tahun. Kita akan memilih 10 siswa dan menanggung seluruh biayanya." Para anggota dewan terkejut. 2 miliar? Itu jumlah yang sangat besar. Ibu Ratna menjelaskan, "Benar. Ini investasi besar. Tapi ini bisa meningkatkan citra yayasan kita dan memberikan kesempatan luar biasa bagi para siswa." Pendapat dewan terbelah. Ada yang setuju, ada pula yang menyarankan untuk berhati-hati. Bima, sambil terus mencatat, memasang telinga baik-baik. "Program 2 miliar rupiah, ini informasi besar. Sesuatu yang akan menarik minat yayasan pesaing atau industri pendidikan." Bima menghitung dalam hati. "Jika aku menjual informasi ini, aku bisa dapat uang banyak." Setelah rapat selesai dan para anggota dewan pergi satu persatu, Bima mendekati Ibu Ratna. "Ibu Ketua, program baru itu sangat ambisius." Ibu Ratna tersenyum. "Tentu saja. Sudah lama saya merencanakannya." Bima bertanya dengan hati-hati, "Kapan kira-kira akan diumumkan secara resmi?" Ibu Ratna menjawab, "Awal bulan depan, setelah rencana detailnya selesai." Bima mengangguk. "Baik Bu, saya akan bantu persiapannya." Ibu Ratna kembali ke ruangannya. Bima, yang tinggal sendirian, segera mengeluarkan ponselnya dan memeriksa file rekaman. Isi rapat yang ditransmisikan dari jam tangan palsu itu tersimpan di sana. Bima tersenyum puas. Ia segera menelepon seseorang, kontak anonim. Begitu telepon tersambung, Bima berkata, "Ada info baru." "Info besar." Pihak di seberang bertanya, "Apa itu?" Bima menjawab, "Program baru senilai 2 miliar. Diluncurkan bulan depan." Pihak di seberang tampak tertarik. Detailnya, Bima merangkum isi rapat. Pertukaran pelajar, 10 siswa, biaya penuh, pengumuman resmi bulan depan. Pihak di seberang puas, "Bagus. Aku beli seharga 50 juta. 50 juta? Bima menyatakan ketidakpuasannya. "Ini minimal 100 juta. Pihak di seberang tertawa. "Jangan serakah. 50 juta itu sudah besar." Bima ragu sejenak, lalu setuju. "Baiklah. Aku kirim nomor rekeningnya."
Setelah menutup telepon, Bima tampak puas. 50 juta rupiah, lumayan. Selama beberapa bulan terakhir, Bima telah menjual informasi Ibu Ratna seperti ini. Berkat alat penyadap di jam tangan itu, ia bisa mendapatkan uang dengan mudah. Namun, Bima tidak tahu bahwa jam yang dikenakan Ibu Ratna bukanlah yang asli, bahwa isi rapat itu palsu, dan bahwa pada saat itu, seseorang sedang mengawasinya. Pada saat yang sama, di sebuah kafe di seberang gedung yayasan, Dewi duduk di dekat jendela. Menggunakan lensa tele di ponselnya, ia mengamati gedung yayasan. Dari jendela ruang rapat, ia bisa melihat samar-samar pergerakan orang. Sesuai informasi dari Ibu Ratna, rapat telah berakhir. Dewi fokus pada pintu masuk gedung. Tak lama kemudian, Bima keluar sambil menelepon. Ekspresinya tampak puas. Dewi mengambil foto punggung Bima, mencatat waktu dan lokasinya. Lalu ia mengirim pesan kepada Ibu Ratna. Bima sudah bergerak, sedang menelepon. Balasan dari Ibu Ratna datang. Bagus. Terus awasi dia. Bima berjalan menuju stasiun MRT. Dewi mengikutinya dari jarak yang aman, berusaha agar tidak terlihat. Bima naik MRT menuju kawasan Blok M. Dewi naik di gerbong yang sama. Di Blok M, Bima masuk ke sebuah gedung perkantoran. Dewi menunggu di luar. Sekitar 30 menit kemudian, Bima keluar lagi, kali ini bersama seseorang. Seorang pria parubaya. Dewi juga mengambil foto wajah pria itu. Keduanya berbincang sejenak lalu berpisah. Bima kembali naik MRT, sementara pria itu naik taksi. Dewi harus memilih siapa yang akan diikuti. Ia memilih pria itu. Dengan cepat ia memotret plat nomor taksi dan memperhatikan arahnya. Tetapi taksi itu dengan cepat menghilang. Dewi merasa kecewa, tetapi tidak menyerah. Foto dan informasi lokasi sudah cukup. Dewi mengirimkan semua informasi itu kepada Ibu Ratna. Waktu Bima menelepon, lokasi pertemuan, dan foto pria yang bersamanya. Ibu Ratna menerima informasi itu dan mulai menganalisisnya, meminta bantuan kenalannya untuk mengidentifikasi pria itu. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Pria itu adalah direktur perencanaan di sebuah yayasan beasiswa pesaing. Ibu Ratna yakin, Bima telah menjual informasi kepadanya. Sekarang, bukti-bukti mulai terkumpul, penyadapan jam tangan, pembocoran informasi, transaksi finansial. Ibu Ratna bertemu lagi dengan Dewi di kafe yang sama, di tempat duduk yang sama. Dewi, kita berhasil. Bukti-buktinya sudah terkumpul. Dewi tersenyum lega. Syukurlah, Bu. Sekarang apa yang akan Ibu lakukan? Ibu Ratna menjawab dengan tegas. Saya akan berkonsultasi dengan tim hukum untuk mengajukan tuntutan. Dan saya akan meninjau ulang seluruh sistem keamanan internal yayasan. Dewi berkata, itu tindakan yang tepat, Bu. Bima harus menanggung akibatnya. Ibu Ratna memegang tangan Dewi. Ini semua berkat kamu, Dewi. Tanpa kamu, saya akan terus menjadi korban. Dewi berkata dengan malu, bukan apa-apa, Bu. Ibu sendiri yang berani menghubungi saya. Keduanya tersenyum hangat. Pertarungan belum berakhir, tetapi kemenangan sudah di depan mata. Dan yang terpenting, hubungan saling percaya telah terbentuk di antara mereka. Seminggu kemudian, Ibu Ratna dan tim hukumnya menyusun semua bukti. Jam tangan dengan alat penyadap, foto pertemuan Bima dengan direktur yayasan pesaing, catatan panggilan, dan fakta bahwa informasi palsu itu benar-benar bocor. Semuanya lengkap, namun, tim hukum bersikap hati-hati. Ibu Ketua, sebelum menuntut, kita butuh bukti yang lebih kuat. Bukti bahwa Bima secara langsung menjual informasi itu, seperti bukti transaksi keuangan. Ibu Ratna mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kepala tim hukum menyarankan, kita jebak Bima sekali lagi. Kali ini dengan umpan yang lebih besar. Dan kita rekam adegan transaksinya. Ibu Ratna mengangguk. Baik, kita siapkan. Pada saat yang sama, di salon kuku Kilau Kuku, hari berjalan seperti biasa. Dewi melayani pelanggan. Sekitar pukul 3 sore, seorang pelanggan datang tanpa janji. Dewi mengangkat kepala. Itu Bima Santoso. Jantung Dewi berdebar kencang. Bima mendekat dengan senyum ramah. Halo, masih ingat saya, kan? Dewi menjawab dengan tenang. Iya.
Sekretaris dari Yayasan Pelita Harapan, kan? Ada keperluan apa? Bima duduk dan berkata, Ibu Ketua merekomendasikan tempat ini. Saya juga ingin merapikan kuku. Dewi curiga, tetapi menyembunyikan ekspresinya. Oh, begitu? Perawatan apa yang Anda inginkan? Bima mengulurkan tangannya. Hanya dirapikan saja. Oh ya, boleh saya tanya bagaimana keadaan Ibu Ketua akhir-akhir ini? Kewaspadaan Dewi meningkat. Dia mau menggali informasi lagi. Dewi meminimalkan jawabannya. Saya kurang tahu ya. Saya kan hanya merawat kukunya saja. Bima tersenyum. Iya juga sih. Tapi sepertinya Ibu Ketua akhir-akhir ini sering ganti jam tangan. Apa dari sini yang merekomendasikan? Dewi seketika tegang. Apa dia sadar jamnya sudah diganti? Tetapi ia menjawab dengan tenang. Jam tangan? Saya tidak tahu. Saya tidak terlalu memperhatikan jam tangan pelanggan. Tatapan Bima menajam. Begitu ya? Aneh. Padahal saya yakin jamnya berbeda. Dewi mengalihkan pembicaraan dengan alami. Silakan letakkan tangannya. Saya akan bersihkan kutikulanya. Bima meletakkan tangannya. Sambil bekerja, Dewi mengamati Bima dengan hati-hati. Tangan Bima rapi, sepertinya baru saja dirawat. Dan di pergelangan tangannya, ada jam tangan mahal. Pasti dibeli dari uang hasil menjual informasi, pikir Dewi. Bima kembali bicara, katanya Ibu Ketua sedang menyiapkan proyek besar. Program pertukaran pelajar ke luar negeri. Apa Anda pernah dengar? Dewi berpura-pura terkejut. Oh ya? Saya baru dengar. Hebat sekali beliau. Bima berkata dengan bangga. Tentu saja. Nilainya 2 miliar rupiah. Saya membantu sejak tahap perencanaan. Dewi tertawa dalam hati. Membantu? Mencuri informasi lalu menjualnya. Dewi terus bekerja, berpura-pura tidak tertarik. Bima terus bertanya macam-macam. Apa Ibu Ketua sudah membuat janji lagi? Apa beliau sering datang? Pernah datang dengan orang lain? Untuk semua pertanyaan itu, Dewi menjawab. Saya tidak tahu, atau saya tidak ingat. Bima tampak semakin frustrasi karena tidak berhasil mendapatkan informasi. Setelah perawatan selesai, Bima membayar dan kembali memberikan kartu namanya. Kalau Anda teringat sesuatu tentang Ibu Ketua, tolong hubungi saya khawatir dengan kesehatannya. Dewi menerima kartu nama itu dan mengangguk. Setelah Bima pergi, manajer Rina mendekati Dewi. Orang itu datang lagi, ada apa sebenarnya? Dewi menghela napas. Mbak Rina, sebenarnya. Dewi menjelaskan seluruh situasinya kepada Rina. Tentang Ibu Ratna, jam tangan penyadap, dan pembocoran informasi oleh Bima. Rina mendengarkan dengan kaget. Astaga, serius ada kejadian seperti itu? Dewi mengangguk. Iya, Mbak, makanya saya sedang membantu beliau. Rina berkata dengan cemas. Apa tidak berbahaya? Orang itu jahat. Dewi menjawab. Tidak apa-apa, Mbak. Saya hati-hati, dan ini sudah hampir selesai. Rina menepuk pundak Dewi. Tetap hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, langsung kasih tahu. Malamnya, Dewi menelepon Ibu Ratna. Bu, hari ini Bima datang ke salon. Ibu Ratna terkejut. Apa katanya? Dewi menyampaikan isi percakapan mereka, termasuk kecurigaan Bima tentang jam tangan yang diganti dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ibu Ratna berkata, sepertinya Bima mulai curiga. Kita harus lebih waspada. Dewi bertanya, Ibu sendiri baik-baik saja? Ibu Ratna menjawab, iya, baik. Tim hukum sedang menyusun rencana. Sebentar lagi akan selesai. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna membocorkan informasi baru kepada Bima. Bima, hari Jumat depan ada pertemuan penting? Seorang donatur besar akan datang. Beliau berjanji akan menyumbang 5 miliar rupiah. Mata Bima berbinar. Benarkah, Bu? Hebat sekali. Ibu Ratna melanjutkan. Ini harus dirahasiakan. Belum diumumkan secara resmi. Jangan sampai bocor keluar. Bima mengangguk. Tentu saja. Bu, Ibu bisa percaya pada saya. Namun, malam itu juga Bima langsung menghubungi Direktur Yayasan Pesaing. Ada informasi besar. Info donatur senilai 5 miliar. Saya jual seharga 100 juta.
Pihak di seberang setuju. Baik, kita bertemu untuk transaksi. Ibu Ratna dan tim hukumnya telah bersiap. Untuk merekam adegan transaksi, mereka menyewa seseorang untuk membuntuti Bima dan memasang kamera di lokasi pertemuan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pada hari Jumat, Bima menuju lokasi yang dijanjikan. Sebuah kafe yang tenang di kawasan Senopati. Direktur Yayasan Pesaing sudah menunggu. Keduanya duduk di pojok. Bima menyerahkan amplop berisi dokumen. Semua ada di sini. Nama donatur, jumlah, jadwal pertemuan. Sang direktur menerima amplop dan memeriksanya. Bagus. Kirim nomor rekeningmu. Bima mengeluarkan ponselnya. Pada saat itu, dari kejauhan, seseorang mengambil foto. Detektif yang disewa Ibu Ratna. Adegan transaksi, percakapan tentang uang, penyerahan dokumen, semuanya terekam kamera. Setelah transaksi selesai, Bima meninggalkan kafe dengan perasaan puas. 100 juta rupiah. Uang yang besar. Namun, Bima tidak tahu bahwa ia baru saja meninggalkan bukti yang telak. Keesokan harinya, Ibu Ratna dan tim hukumnya meninjau bukti-bukti tersebut. Foto adegan transaksi, rekaman suara, bukti transfer rekening, semuanya sempurna. Kepala tim hukum berkata, "Sekarang sudah cukup. Kita bisa lanjutkan dengan tuntutan." Ibu Ratna mengangguk. "Ya, lanjutkan. Dan laporkan juga ke polisi." Kepala tim hukum memastikan. "Kita akan menuntutnya dengan beberapa pasal, penggelapan dalam jabatan, pembocoran informasi, penyadapan." Siang itu, Bima sedang bekerja seperti biasa di kantor yayasan. Merapikan dokumen, memeriksa email, mengatur jadwal Ibu Ratna. Semuanya tampak normal. Tiba-tiba pintu kantor terbuka, dua pria asing masuk, mengenakan setelan formal dengan ekspresi serius. Salah satunya menunjukkan lencana. "Kami dari kepolisian, Anda Bima Santoso?" Wajah Bima memucat. "Iya, ada apa?" Polisi itu menjawab, "Anda harus ikut kami untuk diperiksa terkait dugaan penggelapan dalam jabatan dan pembocoran informasi." Bima panik. "Apa maksud Anda?" "Saya tidak melakukan apa-apa." Polisi itu berkata dengan tenang, "Kita akan bicarakan detailnya di kantor polisi. Silakan ikut kami." Saat Bima digiring keluar kantor, ia melihat sekeliling. Rekan-rekannya menatap dengan kaget, terdengar bisik-bisik. "Ada apa dengan Bima?" Bima menundukkan kepala dan mengikuti polisi. Ibu Ratna menyaksikan pemandangan itu dari jendela ruangannya. Ekspresinya dingin dan tegas. Di sampingnya, kepala tim hukum berkata, "Tindakan yang tepat, Ibu Ketua." Ibu Ratna menjawab pelan, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Di kantor polisi, Bima diinterogasi. Awalnya ia menyangkal. "Saya tidak melakukan apa-apa. Ini salah paham." Namun, ketika polisi menunjukkan bukti satu persatu, ia tidak bisa mengelak lagi. "Jam tangan ini, Anda yang memberikannya kepada Ibu Ketua, kan?" "Iya. Di dalamnya ada alat penyadap, saya tidak tahu. Lalu foto ini apa?" "Anda bertemu dengan Direktur Yayasan Pesaing. Bukti transfer rekening juga ada. Beberapa kali ada dana besar yang masuk ke rekening Anda." Dari mana asalnya? Bima tidak bisa menjawab, buktinya terlalu jelas. Akhirnya, Bima mengaku, "Maafkan saya yang melakukannya. Saya butuh uang. Saya menjual informasi yayasan." Polisi mencatat pengakuannya. "Kepada siapa saja Anda menjualnya?" Bima menyebutkan nama-namanya. Direktur Yayasan Pesaing, pihak dari industri pendidikan, wartawan. Ada beberapa orang. Polisi menahan Bima. Buktinya kuat dan ada risiko ia melarikan diri. Bima dijebloskan ke dalam sel. Semuanya hancur. Pekerjaan, reputasi, kebebasan. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna mengundang Dewi ke kantornya. Ini adalah pertama kalinya Dewi datang ke sana. Gedungnya bersih dan modern. Ruangan Ibu Ratna luas dan terang. Dengan pemandangan kota Jakarta dari jendela, Ibu Ratna menyambut Dewi dengan hangat. "Dewi, silakan masuk. Duduklah." Dewi duduk di sofa. Ibu Ratna menuangkan teh dan berkata, "Bima sudah ditangkap. Dia mengakui semua perbuatannya." Dewi berkata lega, "Syukurlah, Bu. Keadilan akhirnya ditegakkan." Ibu Ratna mengangguk.
Ini semua berkat kamu, Dewi. Kalau kamu tidak memberitahuku sejak awal, saya pasti masih menjadi korban. Dewi berkata dengan malu, bukan apa-apa, Bu. Ibu sendiri yang berani percaya pada saya. Ibu Ratna mengeluarkan sebuah dokumen. Dewi, saya ingin memberikan tanda terima kasih. Dewi menolaknya. Tidak perlu. Bu, saya hanya melakukan hal yang benar. Tetapi Ibu Ratna bersikeras. Tolong diterima. Ini tulus dari saya. Di dokumen itu tertulis dua hal. Beasiswa dan program magang. Katamu kamu mahasiswi, kan? Saya akan berikan beasiswa sampai kamu lulus. Dan jika kamu mau, kamu bisa magang di yayasan ini. Dewi terkejut. Ibu tidak perlu melakukan sejauh ini. Ibu Ratna berkata dengan tegas. Perlu. Dewi orang yang istimewa, jeli, beretika, dan berani. Orang sepertimu dibutuhkan di yayasan kami. Dewi terharu. Air matanya hampir menetes. Terima kasih, Bu. Sungguh, terima kasih. Ibu Ratna memegang tangan Dewi. Saya yang lebih berterima kasih. Kamu telah menyelamatkan hidup saya. Keduanya berpelukan hangat. Saat pertama kali bertemu, mereka adalah pelanggan dan nail artist asing. Tetapi sekarang mereka memiliki hubungan yang saling percaya. Sebulan kemudian, persidangan Bima dimulai. Jaksa menuntutnya dengan tegas berdasarkan bukti yang ada, penggelapan dalam jabatan, pembocoran informasi, penyadapan, dan penipuan. Di ruang sidang, Bima duduk dengan kepala tertunduk. Pengacaranya memohon keringanan. Terdakwa sangat menyesal, ini adalah pelanggaran pertamanya dan ia bersedia memberikan ganti rugi penuh. Namun, jaksa bersikap keras, kejahatan terdakwa terencana dan berkelanjutan. Ia mengkhianati kepercayaan dan menjual informasi organisasi untuk keuntungan pribadi. Hukuman berat diperlukan. Majelis hakim mempertimbangkan dengan cermat, mereka meninjau bukti, mendengarkan saksi, dan mempertimbangkan argumen kedua belah pihak. Ibu Ratna juga hadir sebagai saksi. Saya mempercayainya, kami bekerja bersama selama 3 tahun. Tetapi saya dikhianati, kesaksian Ibu Ratna tenang tetapi berbobot, yayasan yang saya pimpin bertujuan membantu siswa kurang mampu. Pembocoran informasi ini merugikan para siswa. Saya tidak bisa memaafkannya, vonis pun dijatuhkan. Terdakwa Bima Santoso divonis 3 tahun penjara. Bima menunduk dan menangis. Tetapi tidak ada yang bersimpati. Itu adalah jalan yang ia pilih sendiri. Setelah sidang selesai, Ibu Ratna meninggalkan gedung pengadilan. Dewi sudah menunggunya di luar. Ibu, kerja bagus. Ibu Ratna tersenyum lelah. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Keduanya pergi ke kafe terdekat. Sore itu terasa tenang. Ibu Ratna berkata, Dewi, dari kejadian ini saya belajar banyak, jangan mudah percaya pada orang. Tetapi pada saat yang sama, orang yang bisa dipercaya itu pasti ada. Dewi mengangguk. Saya juga belajar. Jangan pernah mengabaikan sinyal kecil. Dan jika kita yakin sesuatu itu benar, kita harus berani bertindak. Ibu Ratna bertanya, apa rencanamu ke depan? Dewi menjawab, setelah lulus kuliah, sepertinya saya akan menerima tawaran ibu. Saya ingin magang di yayasan. Ibu Ratna tampak senang. Benarkah? Bagus sekali. Yayasan kami membutuhkan orang sepertimu. Dewi tersenyum. Saya akan bekerja keras. Beberapa hari kemudian, Yayasan Pelita Harapan melakukan reorganisasi internal. Sistem keamanan diperkuat dan peraturan manajemen informasi diperketat. Ruang rapat dipasangi pendeteksi penyadapan dan pelatihan karyawan pun diadakan. Di depan seluruh staf, Ibu Ratna berkata, kejadian ini adalah pelajaran besar bagi yayasan kita. Kepercayaan tidak dibangun dengan mudah, tetapi bisa hancur dalam sekejap. Kita akan beroperasi dengan lebih hati-hati dan transparan. Para staf bertepuk tangan, sekretaris baru pun direkrut melalui proses verifikasi yang ketat. Ibu Ratna berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sementara itu, Dewi menjalani hari kerja terakhirnya di Kilau Kuku. Semester akan segera berakhir, dan ia akan memulai program magangnya di yayasan. Manajer Rina merasa sedih. Dewi, kamu benar-benar mau pergi? Dewi mengangguk. Iya, Mbak. Terima kasih banyak selama ini. Saya belajar banyak di sini.
Rina memeluk Dewi. Aku juga berterima kasih. Kamu anak yang istimewa. Kamu pasti akan sukses di sana. Setelah melayani pelanggan terakhirnya, Dewi merapikan salon. Ia membersihkan peralatan, meja, dan terakhir menata nampan. Nampan logam tempat ia pertama kali meletakkan jam tangan Ibu Ratna. Dewi mengangkat nampan itu. Permukaan logamnya yang berkilau mengingatkannya pada hari itu. Suara elektronik yang samar, tangan nenek yang gemetar, dan catatan yang ia tulis dengan berani. Momen itu mengubah segalanya. Dewi meletakkan nampan itu kembali dengan hati-hati dan bergumam. Aku belajar bahwa hal-hal kecil bisa menciptakan perubahan besar. Saat melangkah keluar pintu, Dewi menoleh ke belakang. Tempat ia bekerja selama setahun. Pengalaman di sini telah membuatnya tumbuh dewasa. 3 bulan kemudian, Dewi bekerja sebagai anak magang di Yayasan Pelita Harapan. Awalnya ia menangani tugas-tugas sederhana seperti merapikan dokumen, tetapi secara bertahap ia dipercaya menangani pekerjaan yang lebih penting. Proses seleksi beasiswa, perencanaan acara, manajemen donatur, Dewi bekerja dengan rajin dan teliti. Ibu Ratna mempercayainya dan memberinya banyak tugas. Dewi, mau ikut wawancara beasiswa kali ini? Dewi terkejut. Saya, Bu? Apa tidak apa-apa? Ibu Ratna tersenyum. Tentu saja. Kamu punya mata yang tajam dalam menilai orang. Bukankah instingmu itu yang menyelamatkan saya? Dewi merasa berterima kasih. Saya akan melakukan yang terbaik. Pada hari wawancara, Dewi mendampingi Ibu Ratna bertemu dengan para kandidat. Ada 15 siswa. Semuanya berasal dari latar belakang sulit tetapi tetap belajar dengan giat. Dewi mengamati setiap siswa dengan saksama. Seorang siswa perempuan menarik perhatiannya. Ia pendiam dan pemalu, tetapi tatapan matanya tajam. Saat menjawab pertanyaan, ketulusannya terasa. Saya ingin menjadi perawat. Saya ingin membantu orang sakit. Setelah wawancara selesai, Dewi merekomendasikan siswa itu kepada Ibu Ratna. Siswa itu terasa tulus, Bu. Cita-citanya jelas dan tekadnya kuat. Ibu Ratna mengangguk. Saya juga melihatnya begitu. Kita pilih dia. Hasil seleksi beasiswa diumumkan, dan siswa itu termasuk salah satu penerimanya. Ia menangis bahagia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya akan belajar dengan giat dan menjadi perawat yang hebat. Dewi merasa bangga melihatnya, pengamatan kecilnya bisa mengubah hidup seseorang. Ia menyadari betapa berartinya hal itu. Suatu hari, Ibu Ratna memanggil Dewi ke ruangannya. Dewi, duduklah. Dewi duduk. Ibu Ratna berkata dengan serius, masa magangmu akan segera berakhir. Apa kamu tertarik bekerja sebagai staf tetap? Dewi terkejut. Benarkah? Bu? Ibu Ratna mengangguk. Iya. Dewi adalah orang yang sangat dibutuhkan di yayasan ini. Kamu bekerja dengan baik, beretika, dan pandai membaca orang. Dewi terharu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu Ratna tersenyum. Saya yang lebih berterima kasih. Berkat Dewi, yayasan ini menjadi lebih baik. Dewi menjadi staf tetap. Gajinya naik dan pekerjaannya bertambah, tetapi ia bahagia. Melakukan pekerjaan yang berarti, membantu seseorang. Itulah kepuasan terbesar bagi Dewi. Setahun kemudian, Yayasan Pelita Harapan menerima penghargaan transparansi, sebuah penghargaan yang diberikan kepada organisasi nirlaba, dengan manajemen informasi dan tata kelola etis yang baik. Di acara penghargaan, Ibu Ratna memberikan pidato. Setahun yang lalu, yayasan kami mengalami krisis besar. Informasi internal bocor dan kepercayaan hancur. Tetapi berkat keberanian satu orang, kami berhasil mengatasi masalah itu. Ibu Ratna menatap Dewi yang duduk di antara penonton. Orang itu adalah seorang nail artist. Ia tidak mengabaikan sinyal kecil dan dengan berani memberitahu saya. Berkatnya, kami bisa bangkit kembali. Penghargaan ini saya terima bersama dengannya, Dewi Anjani. Dewi merasa malu saat menerima tepuk tangan. Orang-orang menatapnya. Ia menunduk, tetapi hatinya merasa bangga. Setelah acara selesai, Ibu Ratna dan Dewi minum teh di tempat yang tenang. Dewi, masih ingat hari itu setahun yang lalu? Tanya Ibu Ratna. Dewi mengangguk. Tentu saja, Bu. Malam itu ibu datang ke salon. Ibu Ratna tersenyum.
Aku sering berpikir, bagaimana jika hari itu kamu tidak menulis catatan itu? Aku mungkin akan terus disadap, dikhianati, dan yayasan ini mungkin sudah hancur. Dewi menolak pujian itu. Tidak, Bu. Ibu sendiri yang berani percaya pada kata-kata saya. Ibu Ratna memegang tangan Dewi. Kita berdua sama-sama berani. Makanya kita menang. Dewi mengangguk. Iya, karena kita bersama. Keduanya tersenyum hangat. Hubungan yang dimulai dari orang asing kini telah menjadi hubungan yang saling percaya. Perbedaan usia dan status sosial tidak lagi penting. Yang penting adalah mereka saling menghormati dan percaya. Malam itu, Dewi berjalan-jalan sendirian di taman kota, merenungkan setahun terakhir, dari seorang nail artist menjadi staf yayasan. Dari mahasiswi biasa menjadi seseorang yang membantu orang lain. Banyak yang telah berubah. Dewi mengangkat tangannya, tangan yang biasa merawat kuku, tangan yang meletakkan jam tangan Ibu Ratna di atas nampan, tangan yang menulis catatan itu, tangan yang kecil. Tetapi menciptakan perubahan besar. Dewi bergumam, terkadang, yang melindungi seseorang bukanlah suara yang lantang, melainkan satu sentuhan tangan yang diam-diam menghentikan malapetaka. Angin berhembus, menerbangkan rambut Dewi, ia tersenyum. Ia akan terus hidup seperti ini, tidak mengabaikan sinyal kecil, berani bertindak jika merasa benar, dan membantu orang lain. Itulah jalan hidup yang dipilih Dewi. Lampu-lampu kota berkelip. Pemandangan itu membuatnya berpikir, aku bukan pahlawan super. Aku hanya seseorang yang melindungi tangan pelangganku. Tapi itu sudah cukup. Dewi pulang ke rumah. Besok ia akan kembali bekerja di yayasan. Bertemu dengan para penerima beasiswa, berinteraksi dengan donatur, dan membantu Ibu Ratna. Kehidupan sehari-hari yang biasa tetapi penuh makna. Malam itu, Dewi menulis di buku hariannya. Hari ini yayasan menerima penghargaan, Ibu Ketua menyebutku sebagai pahlawan bersamanya. Aku malu. Tetapi bangga. Aku senang telah menulis catatan itu setahun yang lalu. Keberanian kecil menciptakan perubahan besar. Dewi menutup buku hariannya dan berbaring di tempat tidur. Hatinya tenang. Ia telah melakukan hal yang benar, membantu seseorang, dan tumbuh dewasa. Itu sudah cukup. Yayasan Pelita Harapan akan terus berjalan, berkat dedikasi Ibu Ratna dan kerja keras staf seperti Dewi, untuk membantu siswa yang membutuhkan, mendukung mimpi mereka, dan mengubah masyarakat. Dan di pusat semua itu, ada keberanian di ujung jari. Pengamatan jeli seorang nail artist, catatan yang menyelamatkan seorang nenek, dan tindakan kecil yang menegakkan keadilan. Pahlawan tidak harus selalu hebat. Terkadang, melakukan hal yang benar secara diam-diam dan tanpa pamrih sudah lebih dari cukup.